kita hari ini pada subuh ini hanyut mobil. Ya Allah, ya Allah, ya Rob, ya Allah, ya Allah, itu mobil hanyut. Ya Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Truk mengungsi di mana sih? Truk mengungsinya? Mengungsi dari Ratu baru bang. Polres Aceh Utara yang terletak di Kecamatan Loksukun. Adapun sampai saat ini bisa kita lihat bersama untuk ketinggian air sudah mencapai 2 meter. Namun untuk penghuni seluruhnya sudah. Pemirsa, sebuah jembatan di Kota Padang, Sumatera Barat hancur dan putus total diseret arus Sungai Batang Kuranji. Warga terpaksa memutar ke jembatan pertigaan Kuranji yang berjarak lebih kurang 1 kilometer. Inilah detik-detik arus sungai menerjang jembatan bendungan Gunung Nago di Kecamatan Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat. Jembatan sepanjang 60 meter ini tidak kuat membendung hantaman arus Sungai Batang Kuranji. Jembatan ini membentang di atas Sungai Batang Kuranji dan menghubungkan Kelurahan Lambung Buki dengan Kapalekoto. Selain menghambat transportasi, putusnya jembatan juga mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat. Sementara petugas mengevakuasi 5 jenazah korban banjir bandang di kawasan Lubuk Minturun, Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat. 3 diantaranya warga perumahan Lumin Park, sementara 2 lainnya belum diketahui. Musibah ini terjadi pada Kamis dini hari. Seluruh jenazah sudah dievakuasi ke RSUD Padang. Tim BPBD Kota Padang bersama TNI, Polri, dan para relawan masih melakukan pendataan serta pencarian di area terdampak, sehingga jumlah korban kemungkinan masih dapat bertambah. Data BPBD Sumatera Barat hingga Kamis siang, 9 orang meninggal dunia akibat bencana hidrometeorologi yang terjadi di beberapa daerah. Dan untuk mengetahui situasi terkini banjir yang menerjang wilayah Sumatera Barat, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Budi Sunandar di Bendungan Gunung Nago, Padang. Selamat sore Budi, bagaimana situasi terkini di sana? Selamat sore Nyandra, ya, selamat sore pemirsa. Saat ini saya berada di depan Bendungan Gunung Nago, Kecamatan Pauh, Kota Padang. Saat ini di lokasi ini lagi diguyur hujan dengan intensitas tinggi. Tampak di belakang saya aliran deras sungai Gunung Nago semakin meningkat dan dikhawatirkan jika intensitas hujan semakin tinggi maka debit air akan meningkat. Demikian, Jandra. Baik, bagaimana dengan perkembangan jumlah korban jiwa, luka maupun apakah masih ada korban yang dinyatakan hilang? Sejauh ini sampai Kamis siang tadi, tim SAR gabungan sudah mengevakuasi sebanyak
5 orang korban tewas dan sudah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumbar. Dan kemungkinan akan ada lagi korban yang bertambah dan dalam proses pencarian. Demikian, Janto. Perkiraan untuk jumlah kerusakan maupun juga titik kerusakan ini terparah berada di wilayah mana, Budi? Untuk data dari BPBD secara resmi belum ada disampaikan kepada wartawan. Namun secara kasat mata tadi terlihat kerusakan parah tampak di daerah Kecamatan Koto Tangah, yaitu di daerah Lubuk Binturun. Sementara itu di daerah Kecamatan Nanggalo terdapat satu jembatan penghubung antara dua desa juga terputus. Dan juga di jembatan Gunung Nago ini, juga jembatan yang menghubungi daerah Lampung Bukit dengan Gunung Nago juga terputus. Demikian, Diandra. Sementara untuk warga, saat ini berapa banyak warga mengungsi dan di mana lokasi posko utama pengungsian? Untuk pengungsian sendiri terbagi dari berbagai kecamatan. Di Kecamatan Pau ini, lokasi pengungsian terdapat di SMP 44 di kawasan Batu Busuk. Sementara di daerah Lubuk Binturun, untuk posko pengungsian rencananya akan didirikan di daerah bypass Lubuk Binturun. Lantas apa saja langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah setempat, Budi? Ya, sejauh ini tim gabungan dari BPBD, TNI, Polri, dan Basarnas masih melakukan pendataan di mana lokasi rawan yang akan berakibat fatal terhadap intensitas hujan yang masih tinggi ini, dan kemudian mendirikan dapur umum di sejumlah tempat, salah satunya di kawasan Batu Busuk dan Kecamatan Koto Tangah dan Nanggalo. Demikian. Baik, lalu dengan proses evakuasi ini dilakukan tadi seperti apa, Budi? Ya, untuk proses evakuasi warga sendiri sudah dilakukan sejak pada pukul 8 pagi tadi oleh tim SAR gabungan yang melibatkan dari BPBD, Basarnas, TNI, Polri, dan Satbrimob dengan menggunakan perahu karet dan tali, mengingat derasnya arus sungai yang sampai ke pemukiman warga. Apakah dalam proses evakuasi warga ini ada hambatan? Budi? Baik, terima kasih Budi. Nampaknya ada kendala komunikasi pemirsa. Kita berlanjut ke informasi lainnya. Personel SAT PJR Ditlantas Polda Sumbar melaporkan jembatan Kembar Silayang Padang Panjang dihantam luapan air sungai. Akibatnya akses jalan dari Padang menuju Padang Panjang tertutup total. Diduga ada korban terbawa arus sungai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Komandan. Mohon izin bersama kami personil SAT PJR Ditlantas Polda Sumbar, Induk Sumbar 2. Izin kami laporkan pada siang hari ini, hari Kamis tanggal 27 November tahun 2025 pukul 11.52 waktu Indonesia Barat. Kita laporkan situasi terkini di jembatan Kembar Silayang Padang Panjang. Telah terjadi hantaman besar galodo akibat luapan air sungai. Jadi untuk saat ini akses jalan Padang menuju Padang Panjang tertutup total, terputus total, dan juga kita informasikan untuk sementara banyak korban yang tertimbun ataupun yang terbawa aliran sungai. Kami informasikan kepada seluruh masyarakat yang akan melintasi agar menunda keberangkatan sementara sampai cuaca betul-betul kondusif. Dan tidak lupa kami mohon kepada seluruh masyarakat untuk doanya bagi para korban bencana alam agar kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami laporkan dari jembatan Kembar Silayang. Selamat siang, Komandan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi, Polantas Hadir, Polantas Sumbar, Rancak mana. Dan pemirsa, untuk mengetahui selengkapnya kami telah terhubung dengan Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Bapak Abdul Muhari. Selamat sore, Pak Muhari. Selamat sore, Mbak Diandra. Baik, Bapak, bagaimana perkembangan terbaru dari BNPB soal bencana alam yang melanda beberapa provinsi ini, Pak? Ya,
kebetulan kami baru saja selesai melakukan rapat tingkat menteri di BNPB yang dipimpin oleh Menko PMK, dihadiri Wamen PU, Kak Basarnas, perwakilan dari Kemdagri dan KL terkait lainnya. Pertama, ada hal penting yang menjadi kelegaan kami juga karena banjir, bencana hidrometeorologi basah, banjir longsor di 3 provinsi ini dominan sangat dipengaruhi oleh keberadaan siklon tropis Senyar yang bergerak dari semenanjung Malaysia hingga ke Aceh. Tadi pagi Kepala BMKG menyampaikan pengaruhnya masih akan ada 2-3 hari ke depan yang kemudian benar-benar membuat kita melakukan persiapan yang sangat optimal. Ada 4 unit satuan udara yang kita geser ke Sumatera Utara, 1 heli dan 3 pesawat, heli dan 1 pesawat untuk angkutan orang dan barang, evakuasi dan distribusi logistik, dan 2 pesawat untuk modifikasi cuaca. Nah, alhamdulillahnya per sore ini BMKG menyampaikan siklon Senyar itu sudah luruh, sudah punah. Artinya kita berharap tentu saja dengan punahnya siklon Senyar ini tidak akan serta-merta mengurangi intensitas hujan, tetapi energi yang membawa kemudian uap air yang menyebabkan intensitas hujan tinggi itu sudah mulai berkurang. Nah, ini akan kita coba lebih kurangi lagi dengan operasi modifikasi cuaca yang kita harapkan bisa berjalan mulai dari malam ini. Sehingga kalau intensitas hujan itu bisa kita kurangi, maka secara umum tim-tim di darat yang bergerak untuk distribusi logistik dan pencarian korban atau evakuasi itu akan lebih optimal, Mbak Diandra. Baik, ada data terbaru Pak soal jumlah korban jiwa maupun juga yang terluka dan orang-orang yang masih hilang saat ini? Iya, kebetulan juga tadi pukul 14 hingga pukul 16 kita melakukan rapat secara daring dengan pimpinan daerah. Ada Wakil Gubernur Aceh, Gubernur Sumatera Utara, Wakil Gubernur Sumbar beserta beberapa bupati wali kota. Kami melakukan penyesuaian angka korban karena kebetulan dalam 2 hari ini akses komunikasi sangat sulit di daerah terdampak sehingga updating jumlah korban dan situasi pun agak sulit kami lakukan. Misalnya untuk Benar Meriah, tadi Pak Bupati menyampaikan ada 12 korban, ini juga akan kami verifikasi terlebih dahulu dengan SAR dan DVI Polri. Kemudian untuk Sumatera Utara itu secara total 30 jiwa meninggal dunia dan 12 hilang. Kemudian untuk Sumbar itu ada 9 jiwa meninggal dunia yang terdiri dari Kota Padang ada 4 dan Kabupaten Padang Pariaman ada 5 korban meninggal dunia. Ini tentu saja data yang kami dapatkan langsung dari pimpinan daerah dari laporan tim di lapangan. Ini akan kita konfirmasi ulang dengan Basarnas karena eskalasi daerah terdampak dalam 2 hari ini sangat besar. Bahkan BNPB mungkin mencatat ini kawasan terdampak banjir yang mungkin paling luas di tahun ini dari 3 provinsi. Sehingga kita benar-benar harus meng-cross check dulu angka ini sebelum nanti secara resmi kita publikasikan, Mbak Diandra. Baik, dari 3 provinsi yang terdampak, Pak, wilayah mana saja ini yang saat ini menjadi fokus penanganan terbesar? Iya, untuk penanganan terbesar, perintah Bapak Presiden Prabowo sudah menyebutkan bahwa 3 provinsi ini menjadi atensi untuk segera bisa dilakukan operasi tanggap darurat. Itulah kenapa kemudian Kepala BNPB mulai hari ini itu berkantor di Tarutung, Tapanuli Utara, membuka posko utama untuk memimpin tanggap darurat langsung di 3 provinsi. Jadi karena posisi di tengah, ini mobilisasi ke Aceh, memantau juga ke Sumbar bisa dilakukan. Jadi ada 1 posko utama tanggap darurat 3 provinsi ini di Tarutung. Kemudian ada 1 posko Aceh dan 1 posko Sumatera Barat yang nantinya akan mengcover kabupaten kota terdampak. Ini menunjukkan bahwa pemerintah pusat serius dalam menanggapi kejadian bencana yang cukup luas ini supaya kita benar-benar bisa memastikan kebutuhan dasar warga terdampak terpenuhi. Harapan kami sebenarnya Mbak Diandra ini tanggap darurat tidak
tidak lebih dari 1 minggu karena faktor penyebab utamanya siklon Senyar sudah luruh. Memang masih ada satu siklon tropis di Natuna, tetapi kita harapkan ini bisa tidak terlalu signifikan dalam mempengaruhi intensitas curah hujan di kawasan yang saat ini terdampak bencana banjir dan longsor. Baik. Mengingat ini kan yang terdampak longsor ada 3 provinsi, kemudian masih adakah wilayah-wilayah yang seperti masih sulit dijangkau karena banyak juga aksesnya ini terputus, Pak? Ada beberapa daerah yang aksesnya saat ini terputus baik itu karena jalan tertutup material longsor ataupun dikarenakan oleh jembatan yang putus. Nah, ini ada penanganan yang berbeda. Kementerian PU sudah menyiapkan belasan bahan alat berat di tiap provinsi yang siap digerakkan ketika kondisi cuaca memang sudah memungkinkan untuk itu. Artinya kalau memang kondisi siklonnya sudah luruh, artinya intensitas hujan berkurang dan alat berat bisa masuk untuk segera bisa membersihkan jalan yang tertutup material longsor. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk jembatan-jembatan yang putus, ini memang cukup banyak titiknya, baik itu jembatan yang panjangnya lebih dari 100 meter maupun jembatan yang panjangnya kurang dari 100 meter. Baik. Kami akan membuat skala prioritas untuk jembatan yang memang menjadi akses utama roda perekonomian masyarakat. Kita akan membangun jembatan Beli yang waktu pembangunan itu berkisar dari 2 hingga 6 minggu. Baik. Yang kita lakukan supaya masyarakat bisa kembali ekonomi masyarakat berjalan, Mbak Diandra. Baik, terima kasih Bapak Abdul Muhari sudah bergabung dengan Anju sore hari ini. Salam sehat selalu Bapak. Terima kasih, Mbak Diandra. Pemirsa, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menyatakan listrik padam di sejumlah daerah terdampak banjir bandang. Akses daerahnya karena baru kembali di Jakarta dan saluran komunikasi masih terputus di sana. Kami mengirim Dirjen Adwil pada Dr. Safrizal untuk memonitor di sana. Yang paling penting itu sekarang bagaimana memulihkan akses ya. Karena PLN juga terputus. Saya berkoordinasi dengan Wamenkom DG Pak Angga yang segera dengan cepat ya berusaha untuk berkoordinasi dengan PLN dan para provider untuk memulihkan jalur komunikasi. Nah, Pak Safrizal juga di Jenderal telah mengkoordinasikan untuk akses tambahan ke sana dalam hal transportasi, ya helikopter dari Polda, dari provinsi, dari Polri gitu ya, untuk di Taman Negara sampai saat ini masih terputus ke banyak daerah, banyak sekali daerah di sana. Sementara itu gempa dengan magnitudo 6,4 mengguncang Sinabang, Kabupaten Simelu, Aceh, Kamis pagi. Menurut laporan, gempa tidak berpotensi terjadinya tsunami. Keadaan Masjid Babu Salam Kampung Ai. Beginilah kondisi Masjid Babu Salam, Kabupaten Simelu, Aceh, usai diguncang gempa dengan magnitudo 6,4. Nampak beberapa bagian tembok masjid hancur imbas guncangan gempa. Gempa yang terjadi Kamis siang berpusat sekitar 63 km barat Laut Sinabang dengan kedalaman 18 km. Meskipun tidak berpotensi tsunami, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengimbau masyarakat di sekitar Sinabang dan daerah lain untuk tetap tenang dan waspada. Hingga saat ini belum ada laporan resmi terkait kerusakan bangunan ataupun korban jiwa. Dampak gempa bumi ini. BMKG mendeteksi gempa bumi dengan magnitudo 6,4 terjadi di wilayah barat Laut Sinabang, Kabupaten Simelu, Aceh, Kamis siang. Terdeteksi pusat gempa berada di koordinat 2,7 derajat lintang utara dan 95,85 derajat bujur timur atau sekitar 63 km barat Laut Sinabang dengan kedalaman 18 km. Gempa ini tidak berpotensi tsunami. Polisi mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam kasus kematian Alvaro dan ayah tirinya. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di Anju Sore.